Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul, Benarkah Yesus adalah penjelmaan dari Mikael? Ya. Namun sebelum kita membahas mengenai topik ini, ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Engkau sungguh Allah yang baik Tuhan, yang selalu melindungi dan memberkati kehidupan kami Tuhan. Malam ini kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Urapi kami yang hadir mengikuti ibadah pada malam hari ini Tuhan. Teristimewa hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Sebab tanpa urapan-Mu, hamba-Mu yang hina ini tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Mari sama-sama yang siap untuk menyambut firman Tuhan kita katakan amin. Shalom, sekali lagi jemaat Tuhan yang terkasih. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai topik kita malam ini. Ya, judul dari pemberitaan firman Tuhan ini adalah jawaban dari ajaran sesat saksi Yehova yang mengatakan bahwa Yesus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael. Benarkah ajaran mereka itu? Mungkin ada jemaat Tuhan yang berpikir, kenapa sih saya seringkali membawakan firman Tuhan untuk mengupas tuntas ajaran sesat saksi Yehova ini? Biarkan saja mereka dengan ajaran mereka sendiri. Ya, mungkin ada yang berpikiran seperti itu ya. Dan tentu sebagai jawabannya, saya ingin menjelaskan bahwa pemberitaan firman Tuhan itu mengandung 4 unsur yang harus dipenuhi. Ya, jadi kalau ada suatu pemberitaan firman Tuhan yang tidak memenuhi keempat unsur ini, maka pemberitaan firman itu adalah sia-sia, atau bahkan boleh dikatakan itu bukanlah firman Tuhan. Mari kita lihat di 2 Timotius 3 ayat 16 yang sudah sangat sering kali dikutip ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran ya. Karena ini adalah firman Tuhan yang harus dijalankan, maka saya sebagai pembawa firman wajib untuk meluruskan segala sesuatu yang saya anggap tidak benar atau tidak sesuai berdasarkan ajaran Alkitab. Jadi dalam rangka inilah maka saya seringkali memberikan pencerahan mengenai pengajaran-pengajaran yang tidak benar atau bahkan boleh dikatakan sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran pada Alkitab dan seterusnya ya. Di samping itu tentu masih ada ayat lain yang menyatakan bahwa kita harus bertanggung jawab atas orang berdosa kalau kita tidak menegurnya. Kalau kita tahu orang itu berdosa, kita tidak menasihati, kita tidak memberitahu, maka itu kita dianggap turut mengambil bagian. Mari kita lihat ayatnya, yaitu di Yehezkiel ayat 33 pasal 33 ayat 8. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Jadi jemaat Tuhan terkasih, hati-hati sekali dengan pengenalan atau menjalankan firman Tuhan yang sudah sering kali saya kutip atau oleh hamba Tuhan yang lain juga dikutip di Hosea 4 ayat 6 itu ya. Kurangnya pengenalan akan Tuhan itu akan menyebabkan umatnya binasa.
Ya, janganlah kita mengetahui firman Tuhan itu tanggung-tanggung, tidak tahu secara tuntas, hanya setengah-setengah. Nah, pengenalan yang semacam inilah yang menyebabkan kita bisa binasa. Oleh sebab itu, saya tidak henti-henti ya terus-menerus mengingatkan kepada jemaat Tuhan yang terkasih agar pengajaran yang benar. Ya, kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah memberikan asupan kepada roh kita. Jadi kalau asupan itu ada asupan yang rusak, asupan yang beracun, bagaimana roh kita bisa tumbuh? Roh kita tidak akan tumbuh, bahkan roh kita akan mati. Sama seperti kita, tubuh jasmani ini. Kalau tubuh kita ini diberikan makanan yang beracun setiap hari, maka akan mati jasmaninya. Ya, jadi hati-hati sedikit ya, jangan kita mengacukan firman Tuhan, menganggap bahwa yang penting kita, tidak boleh ya. Nanti akan saya kupas lagi beberapa alasan yang lain. Jadi kalau kita tahu kalau ada orang berdosa, namun kita tidak menegur atau menasehatinya atau membiarkannya atau tidak melakukan apapun juga, maka firman Tuhan mengatakan bahwa orang berdosa itu pasti mati. Tetapi, ada tetapinya, Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban kita atas darahnya atau atas nyawanya itu. Jadi berat ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kalau kita acuh aja terhadap orang yang berdosa, kita itu nanti bisa dituntut. Jadi jangan anggap kalau kita yang penting berbuat baik, kita sudah berusaha menjalankan firman Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi kewajiban kita, yang fokusnya hanya sentralnya kepada kita saja, dengan mengacukan orang lain, lalu kita menganggap seakan-akan itu sudah baik, sudah benar, sudah bagus, kita pasti masuk dalam kerajaan surga. Oh, belum tentu, jemaat Tuhan yang terkasih. Karena ayat di Yesaya tadi 33 ayat 8 mengatakan, ya, kita akan dituntut pertanggungjawabannya kalau kita tidak menegur, kalau tidak memberitahukan, atau kita membiarkan mereka melakukan hal tersebut. Ya, inilah alasan saya mengapa saya terus-menerus mengingatkan supaya juga diantara jemaat Tuhan yang terkasih jangan sampai juga jatuh ke dalam dosa. Dan yang paling penting adalah pemberitaan firman ini harus dapat menjadi pedoman bagi kehidupan umatnya, bagi jemaat Tuhan yang terkasih untuk mencapai keselamatan. Jadi firman Tuhan itu bukan hanya berupa cerita dongeng-dongeng belaka, ya, yang kita dengar, yang masuk kiri buang kanan, yang masuk kanan buang kiri, atau seperti nonton film di bioskop. Ya, tetapi haruslah setiap pemberitaan firman Tuhan itu dapat membawa kita masuk dalam kerajaan surga atau keselamatan, ya. Sebab sekarang kita tahu zaman sekarang itu dunia semakin jahat, ya. Pemberitaan firman Tuhan yang bersifat akhlak atau pesan moral memang sangat baik, ya. Tetapi kalau tidak ditunjang dengan pengetahuan Alkitab yang baik juga, maka iman seseorang itu mudah sekali goyah. Dan kita lihat memang fakta di lapangan, ya, banyak orang yang sudah bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun menjadi pelayan Tuhan, dia dapat mengikuti ajaran sesat. Kenapa? Apakah perbuatannya tidak baik? Kalau kita lihat perbuatannya baik kok. Orangnya kalem, sabar, ya, tidak cepat marah. Ya, itu kita yang nampak di dalam lingkungan gereja. Kita tidak tahu di luar daripada gereja, ya. Nah, tapi yang jauh lebih penting itu adalah jemaat Tuhan harus membaca Alkitab. Sebab Alkitab itu merupakan sumber daripada semua hukum-hukum Tuhan. Ya, kalau kita hanya mendengarkan khotbah itu baik, tapi hati-hati. Kalau kita bertemu dengan pengkhotbah yang dalam tanda kutip mempunyai maksud-maksud jahat atau maksud-maksud tertentu, maka ayat-ayat itu bisa dibelokkan. Ayat-ayat itu bisa dikutip sepotong demi sepotong demi untuk menunjang pendapatnya itu. Ya, jadi mari hati-hati, ya, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita lihat sekarang ini banyak sekali pemberitaan Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang tidak lurus, ya, tetapi dibelok-belokkan sesuai dengan kemauan daripada si pengkhotbah.
Ya, firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa sebagai umat Tuhan, kita tidak boleh membiarkan diri kita disesatkan. Dan sudah sering saya kutip ayat tersebut. Kita lihat di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3 ya. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Dari firman Tuhan sudah jelas mengatakan, janganlah kita membiarkan diri kita disesatkan dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya, memang sekarang kita sudah memasuki saat-saat seperti itu ya. Banyak sekali manusia-manusia murtad, manusia-manusia yang dulunya mengakui Tuhan Yesus sekarang malah mencaci Tuhan Yesus, tidak mengakui Yesus ya sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Ini banyak loh mulai sekarang ini. Tetapi walaupun firman Tuhan mengatakan itu harus terjadi, kita janganlah turut mengambil bagian di dalam keadaan seperti itu. Justru kita harus terus membentengi iman kita sehingga iman kita itu tetap kuat, kokoh dan berdiri tegak ya. Tidak boleh malah kita ikut-ikutan kepada orang lain ya. Coba bayangkan, kita bayangkan sekarang ya, kalau ada satu orang dia sesat di dalam keluarganya, kemudian keluarga itu tak lama kemudian keluarga itu semua menjadi sesat. Kenapa bisa demikian? Karena kebanyakan orang Kristen tidak mau membaca Alkitab. Atau boleh saya katakan lebih jelek lagi, orang Kristen yang bodoh yang mau disesatkan. Ya, jadi ini harus menjadi perhatian kita ya. Jadi ada banyak firman Tuhan yang melarang kita supaya kita menyesatkan diri ataupun disesatkan bagaimanapun caranya, apakah itu dengan melalui pertolongan, melalui saudara, melalui paman, melalui keponakan, melalui siapapun juga, itu tidak boleh. Bagaimanapun juga Alkitab sudah mengatakan itu ya. Dengan demikian firman Tuhan yang jangan hanya berbicara mengenai kasih, mengampuni, ya, berkat-berkat yang dicurahkan dan seterusnya. Tetapi menurut saya justru ini yang paling penting ya. Karena kalau diri kita itu tersesat atau disesatkan, maka pastilah kita binasa. Ya, sehingga semua pengajaran maupun apa yang telah kita lakukan selama bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun menjadi sia-sia belaka ya. Dulu sekali Pak Wiwit pernah berkhotbah ya, bahwa tidak penting kapan kita startnya itu untuk berjalan di jalan Tuhan, tetapi yang penting adalah kapan kita dapat finish di dalam jalan Tuhan ya. Jadi banyak orang justru startnya tidak dari nol ya, tidak dari anak-anak, dari tengah mungkin, dari dewasa, bahkan mungkin sudah menjadi tua. Dan dari tua ini dia masuk ke dalam jalan Tuhan sehingga dia memperoleh keselamatan. Tetapi banyak sekali orang-orang Kristen yang bodoh, dari kecilnya sudah Kristen, sudah berada di jalan Tuhan, sudah setengah jalan lewat, lalu malah murtad, lalu malah menjadi penyesat, lalu bisa disesatkan, sehingga sisa hidupnya itu berada di luar jalan Tuhan. Apa akibatnya? Kalian justru masuk ke dalam neraka. Sayang sekali, jalan yang sudah begitu panjang, yang sudah dilakukan begitu lama, begitu baik, terbuang dengan sia-sia. Ini yang saya maksudkan ya. Ya, sekarang ini kita tahu bahwa tidak hanya di Indonesia yang banyak atau ada ajaran-ajaran sesat, tetapi justru di negara Tiongkok yang belum lama agama Kristen masuk di sana juga banyak penyesatnya ya. Kita tahu bahkan mereka juga sudah mulai masuk ke Indonesia dengan mempergunakan pengajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa, di mana mereka menganggap Yesus telah menjelma menjadi seorang perempuan ya. Juga di Korea sama ya. Jadi jemaat Tuhan, hati-hati kita sekarang ini ya.
menghadapi yang kita sebut dengan dunia yang makin jahat. Dunia makin jahat bukan hanya karena kriminal, karena peperangan, justru yang banyak sekali terjadi yang tidak kelihatan tapi memberi dampak yang sangat jahat adalah para penyesat-penyesat itu. Ya, ingat, sebagai murid Yesus kita juga harus memuridkan. Itu adalah pesan daripada Yesus yang harus kita jalani, ya. Jadi kalau kita tidak kuat imannya, bagaimana kita bisa memuridkan orang lain? Jangankan orang lain, keluarga kita sendiri saja, anak kita sendiri saja, kita tidak bisa memuridkannya. Bahkan kita atau ada beberapa orang tua yang sudah menjadi penyesat membawa anak-anaknya turut menjadi sesat. Sama sekali tidak dapat dimasuk di akal. Ya, sama sekali tidak dapat masuk dalam pikiran saya. Bagaimana teganya ya seorang orang tua itu bukannya meneladani kehidupan Yesus, bukannya memberikan ajaran-ajaran yang baik sehingga anaknya bisa masuk ke dalam surga, justru membawa anaknya pada kebinasaan. Demikian juga hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, jangan menganggap anak-anak kita itu sekarang dalam kuasa kita. Ya, memang ketika mereka masih kecil, masih muda, dan kita masih sehat sebagai orang tua, kita mampu mengendalikan mereka, tetapi kita jangan memberikan kesempatan kepada mereka. Kalau kita memberikan anak kita kesempatan untuk disesatkan, ketika kita sudah tidak berdaya lagi, maka dia akan mendoktrin, memaksakan kita sebagai orang tuanya untuk disesatkan. Dan ini juga saya lihat sudah terjadi. Hati-hati jemaat Tuhan yang terkasih, ya. Jadi jangan menganggap remeh kalau ada salah satu anggota keluarga kita itu menjadi penyesat. Biarlah, sudah, yang penting anak kita ada 3, yang 1 sesat, nggak apa-apa. Hati-hati, ya. Bisa jadi satu keluarga itu akan sesat, bisa jadi satu keluarga besar itu akan menjadi penyesat. Sebabnya apa? Ya, itu kembali, ya, penguasaan Alkitabnya sangat lemah, tidak mau membaca Alkitab. Kalaupun membaca Alkitab, maunya mendengar aja dari pendetanya. Kalau pendeta memberikan racun, ya dia terima aja. Tidak pernah difikirkan apakah khotbah itu sesuai dengan firman Tuhan. Dan dia nggak punya tolak ukur karena dia tidak membaca Alkitab. Ya, jadi itulah beberapa alasan daripada saya mengapa akhir-akhir ini saya terus-menerus memberikan peringatan-peringatan atau signal-signal buat jemaat dan Tuhan yang terkasih agar jangan menganggap remeh para penyesat ini. Ya, baik, kita akan memulai pembahasan firman Tuhan pada malam hari. Yang pertama yaitu malam ini salah satu ajaran daripada saksi Yehova mengatakan bahwa Yesus adalah penjelmaan daripada malaikat Mikael. Ya, mereka tidak pernah mengeluarkan satu ayat pun yang untuk menunjang pendapat mereka. Ya, mereka hanya mengambil kesimpulan dari sebuah nama. Ya, nama Mikael yang berarti siapa seperti Allah. Ya, jadi dianggap siapa seperti Allah berarti dia bukan Allah, gitu loh. Ya, mereka tidak mau melihat latar belakang sepak terjang ataupun kejadian-kejadian yang dilakukan oleh Mikael. Apakah memang Mikael mempunyai kemiripan dengan Yesus yang adalah Allah? Jadi kita jangan hanya berfokus pada satu titik saja atau satu kata saja, satu kalimat saja, tetapi kita diberikan otak oleh Tuhan, pemikiran oleh Tuhan untuk berpikir, untuk mencerna bagaimana statement-statement atau pernyataan-pernyataan yang telah dikemukakan oleh seseorang, misalnya, ya. Kalau kita mendengar hanya mereka mengatakan, oh karena dari namanya saja, dari penafsiran-penafsiran saja, itu pasti tidak kuat. Dan kebanyakan hal-hal seperti itu adalah sesat. Jadi saya ulangi lagi, ya mungkin kata sesat tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah pernah saya bawa di dalam renungan pagi, ya. Ya, jadi saya melihat pemikiran mereka itu terlalu amat sangat dangkal.
yang hanya berfokus pada satu, yaitu hanya arti daripada sebuah nama. Demikian juga mereka menerjemahkan Mikael sebagai penghulu malaikat yang mereka artikan adalah sebagai Yesus. Sebab mereka katakan bahwa Yesus bisa menggerakkan pasukan malaikat. Padahal Alkitab sudah jelas dan terang benderang memakai kata penghulu malaikat untuk Mikael. Penghulu itu artinya adalah pemimpin, ya. Jadi Mikael adalah pemimpin daripada malaikat, khususnya di bagian peperangan. Ya, Yesus tentu saja juga berhak atau bisa menggerakkan pasukan malaikat, ya, karena Yesus adalah Tuhan Allah, ya, yang merupakan kekuasaan tertinggi, ya, termasuk tentunya di antara para malaikat. Ya, sama halnya di dalam negara ini, kalau saya beri contoh, ya, kalau Panglima ABRI itu biasa dipimpin oleh jenderal yang berbintang 4. Ya, tidak boleh, ya, orang biasa sipil itu memimpin untuk menjadi Panglima ABRI. Tetapi presiden mungkin saja berasal dari kalangan sipil, seperti sekarang kita lihat itu Bapak Joko Widodo. Dia orang sipil, ya, tetapi dia merupakan Panglima Angkatan Perang bagi negara Indonesia, Panglima tertinggi. Jadi presiden merupakan Panglima tertinggi dari Angkatan Perang, dari angkatan semuanya, termasuk Panglima, termasuk Kasat, termasuk Kapolri, dan seterusnya. Nah, ini yang harus difahami, ya. Ya, dengan ini saja kita sudah melihat bahwa ajaran sesat dari saksi Yehova itu sama sekali tidak dapat diterima. Ya, masa suatu pendapat itu hanya dikeluarkan hanya karena berdasar artinya saja tanpa ada satu ayat pun yang mendukungnya. Kalau demikian bisa terlalu kacau, ya, banyak sekali, ya, nama-nama orang di dalam Alkitab yang juga justru baik dia menunjukkan maupun tidak menunjukkan apa asal muasalnya. Ya, misalnya kita contoh ambil Gabriel. Gabriel adalah Allah itu kuat artinya. Apakah itu Gabriel itu adalah Allah? Karena arti daripada Gabriel adalah Allah yang kuat misalnya. Ya, jadi penafsirannya sungguh sesat, ya, tidak bisa diterima dengan sehat. Yang kedua, kalau Yesus adalah malaikat, tentu Yesus tidak bisa mengusir setan, ya, karena kedudukan antara Mikael dengan katakanlah Lucifer sebagai pemimpin daripada kelompok roh jahat atau iblis atau setan atau satan ini, itu sama kedudukannya. Ya, kita lihat di Yudas 1 ayat 9. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, ya, tetapi hanya berkata kiranya Tuhan menghardik kami. Jadi Mikael ketika bertemu dengan Lucifer, dia tidak berani menghujat, karena dia kalau menghujat maka Lucifer akan melakukan tindakan balasan. Dan jika kalau terjadi peperangan, maka kekuatannya akan berimbang. Yang terjadi adalah kerusakan yang besar. Jadi Mikael bukan takut terhadap Lucifer, tetapi Mikael tidak menghendaki terjadinya kehancuran alam semesta ini karena adanya perang malaikat. Tetapi malaikat Mikael, penghulu Mikael ini mengingatkan bahwa nanti Allah yang akan menghardik engkau. Apa itu? Nah, artinya adalah nanti Lucifer ingin mengingatkan, Mikael ingin mengingatkan kepada Lucifer bahwa engkau kalau terus memberontak, melawan, maka nanti Allah yang akan turun tangan. Dan Lucifer gentar karena Lucifer dulu pernah kalah berperang melawan Allah. Ya, jadi kita lihat jelas, ya, tidak mungkin Yesus itu adalah penjelmaan daripada malaikat Mikael. Di dalam kehidupan Yesus ketika di dunia ini, kita lihat banyak sekali, bukan 1-2 ayat, puluhan ayat yang mengatakan bahwa Yesus selalu mengusir mengusir setan dari orang-orang, dari tubuh manusia, ya. Terutama misalnya kita lihat di dalam kasus di Gedara, ya, di
Gadara, ya, di mana bukan hanya satu dua setan saya diusir, tetapi satu gerombolan, ya, di mana Yesus memindahkan ke dalam babi-babi yang akhirnya masuk dalam jurang, ya, itu di Matius 8 ayat 32. Yesus berkata kepada mereka, pergilah, lalu keluarlah mereka dan masuklah ke dalam babi-babi itu. Maka terjunlah seluruh kawanan babi itu dan terpi jurang ke dalam danau dan mati di dalam air. Demikian juga di kasus di Gerasa, ya, yaitu di satu legion, ya, iblis atau roh jahat yang diusir oleh Yesus. Lukas 8 ayat 30-31. Dan Yesus pun bertanya kepada mereka, siapakah namamu? Jawabnya, legion. Legion itu bukan satu, ribuan, ya. Karena ia kerasukan banyak setan. 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintah mereka masuk ke dalam jurang maut. Jadi kita lihat sekali di dalam kehidupan Yesus ketika melakukan pelayanan di dunia, Yesus seringkali mengusir atau menghardik roh-roh jahat. Ini membuktikan tidak mungkin Yesus itu adalah penjelmaan dari Mikael, ya. Kalau penjelmaan dari Mikael, tentu si iblis tahu, oh ini sebenarnya asalnya dari Mikael, maka mereka pasti tidak mau nurut, mereka pasti akan melawan, ya. Kemudian yang ketiga yaitu Yesus adalah firman yang menjadi manusia, ya, ayat yang sangat terkenal, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan yang telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal, Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, jadi kalau kita yang percaya kepada Injil yang asli, bukan Injil palsu seperti yang ditulis atau dibuat oleh para saksi Yehova itu, sudah jelas mengatakan firman menjadi manusia, dan firman itu adalah Allah. Jadi Allah yang menjadi manusia, sangat simpel, tetapi dibikin ruwet oleh saksi sesat Yehova ini. Ya, mereka telah mengatakan bahwa firman itu adalah sesuatu Allah. Dan kita bingung bacanya gitu. Sesuatu Allah itu apa maksudnya? Apa yang maksud itu adalah Allah atau bukan Allah? Ya kan? Karena bisa ditafsirkan bolak-balik. Sesuatu Allah itu bisa itu adalah Allah dan bukan Allah, bisa ditafsirkan. Ya, namun dari penafsiran aliran sesat saksi Yehova, mereka mengatakan, oh itu Allahnya Allah kecil. Oh, kalau gitu kita dapat mengambil kesimpulan juga bahwa di dalam ajaran saksi Yehova itu ada Allah besar, ada Allah kecil. Jadi ada dua Allah. Padahal di dalam kekristenan kita hanya mengenal satu Allah, yaitu Allah yang esa. Kita lihat di Shema Israel, yaitu Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Ya, jadi kalau bagaimanapun diputar-putar, saksi Yehova tetaplah sesat, tidak dapat mencapai kebenaran. Ya, keempat yaitu kalau Yesus adalah penjelmaan dari malaikat Mikael, jelas adalah kesesatan yang besar, sebab malaikat tidak sama dengan gambar Allah. Hanya manusia saja yang menyerupai gambar Allah. Dan ini kita sudah sering sekali tahu, ya. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Diulangi sekali lagi, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Dua kali bolak-balik suatu kalimat untuk mempertegas, mengikat supaya tidak bisa terlepas antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Ya, laki-laki dan perempuan diciptakannya lah mereka. Itulah sebabnya ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Allah datang menyelamatkan manusia, sebab Tuhan Allah melihat gambar dirinya di dalam manusia. Ya, sedangkan jika malaikat berdosa, maka ia akan dicampakkan ke bumi atau dimasukkan ke dalam api kekekalan. Ya, jadi jelas ada perbedaan antara malaikat dan manusia di mata Tuhan. Ya, yang kelima, kalau Yesus adalah malaikat, maka Yesus tidak boleh menerima penyembahan dari siapapun juga. Keluaran 20 ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya,
atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Jadi sejak dari hukum Taurat yang pertama, sejak 10 perintah Allah itu diturunkan kepada Musa, Tuhan sudah hanya menjelaskan, menegaskan bahwa hanya Allah saja yang boleh disembah. Dan bangsa Israel tentu sudah sangat mengerti dan sangat patuh terhadap perintah ini, karena ketika mereka melakukan, mereka sudah banyak merasakan betapa pahit kehidupan mereka ketika mereka dihajar oleh Tuhan. Ya, kita juga lihat di kitab Wahyu ketika Yohanes tersungkur dan hendak menyembah karena Yohanes tidak mengetahui siapa yang ada di depannya itu, maka malaikat menolak penyembahan tersebut. Ya, Wahyu 19 ayat 10, maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi dia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian, aku adalah hamba sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Ya, jadi kita tahu kalau Yesus itu adalah penjelmaan daripada malaikat, maka malaikat pasti Yesus akan menolak ketika disembah. Tetapi dalam kenyataannya, kalau kita baca di kitab Perjanjian Baru, ratusan ayat yang menyatakan bahwa Yesus menerima penyembahan dari orang-orang, baik orang-orang yang pernah ditolong, diberkati, disembuhkan penyakit, dan seterusnya. Ya, dan Yesus tidak pernah menolak penyembahan mereka. Inilah membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Ya, kalau mau lebih jelas lagi dapat saya bagi atas 4 kelompok, yaitu misalnya sejak kelahiran, ya Yesus menerima penyembahan. Matius 2 ayat 2, dan bertanya-tanyalah, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ya, jadi ketika Yesus baru lahir di dunia ini saja, manusia-manusia yang ingin mengunjungi dia, yaitu orang-orang Majus, sudah bertekad untuk datang dan menyembah di hadapannya, karena tahu bahwa ini kelahiran bukan kelahiran manusia biasa, tapi kelahiran yang luar biasa. Kemudian disembah oleh manusia. Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang sang kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ya, jadi banyak sekali bangsa Yahudi atau bangsa Israel yang datang dan menyembah Yesus, terutama yang tadi yang saya sebutkan, mereka yang telah mendapatkan berkat daripada Tuhan Yesus. Kemudian bahkan Yesus disembah oleh iblis. Markus 5 ayat 6, ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembah dia. 7, dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku? Hai anak Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Padahal kita tahu iblis itu adalah pendusta. Iblis dapat melihat karena dia adalah makhluk kekal, dapat melihat siapa sebenarnya yang berada di belakang seseorang itu, ya kan? Jadi makanya Yesus walaupun nampaknya sebagai manusia, jasadnya sebagai jasmaninya sebagai manusia, tetapi iblis tahu roh Yesus itu adalah roh Allah. Untuk itu tadi dikatakan bahwa mereka mendapatkannya lalu menyembah dia. Ya, kemudian disembah oleh para malaikat. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi Allah Bapa menginstruksikan kepada seluruh malaikat harus menyembah Yesus. Ya, jadi kita lihat bahwa semua makhluk hidup yang ada di alam semesta ini ternyata menyembah Yesus. Ya, iblis, malaikat, semuanya menyembah Yesus. Ya, jadi kalau kita lihat dalam melihat ayat-ayat tadi yang begitu banyak, hampir semua ayat itu menyatakan bahwa Yesus tidak mungkin adalah penjelmaan daripada malaikat Mikael, ya. Sebagai tambahannya, karena mungkin kalau boleh saya tambahkan, jika Yesus adalah malaikat Mikael, maka telah 3 kali
penciptaan atau Mikael mengalami penciptaan atau penjelmaan. Yang pertama yaitu ketika Mikael diciptakan sebagai malaikat atau penghulu malaikat. Kemudian kedua, dari malaikat dirubah menjadi manusia. Kemudian dari manusia Yesus dirubah lagi menjadi malaikat kembali. Jadi ketika malaikat Mikael menjadi Yesus, maka para malaikat tidak mempunyai pemimpin. Benarkah manajemen Allah begitu buruk? Benarkah Allah tidak berkuasa sampai untuk membuat sesuatu saja dia harus berulang-ulang melakukan suatu pekerjaan? Di dalam Alkitab kita tidak pernah melihat, bahkan untuk menciptakan alam semesta ini saja Allah cukup berfirman satu kali. Tidak perlu Allah sampai 3 kali melakukan sesuatu hal. Ya, itu menyatakan bahwa mungkin Allahnya orang saksi Yehova, aliran sesat saksi Yehova itu berbeda dengan Allah orang Kristen. Kalau saya mengenal Allah yang saya sembah, itu sangat berkuasa. Tidak perlu Allah sampai 3 kali melakukan suatu hal untuk melakukan suatu perbuatan. Cuma 1 kali saja. Ya. Demikianlah pemikiran-pemikiran saksi Yehova yang perlu kita bantah, yang perlu kita tolak, karena itu tidak sama sekali tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, inilah maksud daripada pemberitaan firman Tuhan, agar kita jangan mudah disesatkan, sebab seringkali pengikut saksi Yehova ini memang mendapatkan pengajaran yang khusus untuk menyerang iman orang-orang percaya. Ya, mereka jarang sekali menerima khotbah-khotbah yang bersifat pesan-pesan moral, ya, tetapi lebih banyak membekali orang-orang tersebut untuk menyerang iman orang. Makanya kalau jemaat Tuhan yang terkasih yang tidak memperkuat imannya dengan pengetahuan Alkitab, itu mudah sekali goyah. Ya, diserang begini langsung goyah, nggak bisa jawab. Kalau udah nggak bisa jawab, dia terus mendesak, akhirnya menyerah. Nah, kalau sudah menyerah berarti dia sudah ikut aliran sesat. Ya. Jadi inilah kalau menurut saya yang terpenting, agar kita setelah menerima kebenaran firman Tuhan, iman kita harus benar-benar kokoh. Ya, dan akhirnya pengajaran-pengajaran yang bersifat moral, pesan moral itu dapat kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Demikianlah program Mesbah Keluarga kali ini. Sebelum mengakhirinya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada di sorga, terima kasih kalau pada malam hari ini kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan iman percaya kami melalui Mesbah Keluarga ini. Biarlah pemberitaan firman ini dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga makin sedikit mereka yang dapat disesatkan. Terima kasih Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Mari sama-sama yang sudah diberkati kita katakan amin.